Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara. Untuk selanjutnya, acara yang ketujuh adalah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KPRI Serbaguna Kecamatan Pejawaran. Yang kedelapan, pemaparan rencana kerja tahun 2022. Yang sembilan, tanggapan angket dan jawaban pengurus. Yang ke-10, tanggapan umum dan jawaban pengurus. Dan yang ke-11, pengambilan keputusan-keputusan. Untuk yang ke-12 adalah lain-lain. Itulah susunan acara rapat anggota perencanaan dan rapat anggota tahunan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan bisa lancar sampai akhir, tidak ada aral suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua tamu undangan dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siti Mufidah. Waktu dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالشر دعاءه بالخير
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها Iya maksudnya kan. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى
Ibu semuanya yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah pembukaan. Marilah acara rapat anggota perencanaan tahun 2022 dan rapat anggota tahunan 2021 kita bersama-sama dibuka dengan bacaan basmalah. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk berikutnya atau acara selanjutnya adalah doa pelaksanaan RAT yang akan dipimpin oleh Bapak Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala kebesaran-Mu karena Engkau Zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara rapat anggota tahunan KPRI Serbaguna Kecamatan Pejawaran. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi dengan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi keluarga besar KPRI Serbaguna Kecamatan Pejawaran. Jauhkan kami dari segala hal yang mengundang murka-Mu, serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami. Rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah agar tetap terjalin utuh. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah laporan penyelenggara, yaitu akan segenap pengurus
KPRI Serbaguna Kecamatan Bejawaran yang saya hormati, serta semua anggota Koperasi Serbaguna yang saya hormati pula. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat anggota perencanaan atau RAP tahun 2022 dan rapat anggota tahunan atau RAT tahun 2021 tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga masih kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya dalam acara pada siang hari ini. Kami dari segenap Barang yaitu Bapak Budiadi, Sarjana Pendidikan dan Magister Manajemen. Waktu dan tempat saya mohon izin sambil duduk. Mantap dangdutnya. konsentrasi kita Oke. Mau kondangan ke Mbak Desi. orang yang baik, Nggak bawa tripod. Ketiga patah lah ada. musik juga sambil mendengarkan petuah-petuah. Insya Allah nanti kalau nyanda waktu ini lihat juga. Kabupaten Banjarnegara yang hari ini kita aturi rawuh di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Di kesempatan pagi ini kita bisa dipertemukan di forum yang luar biasa ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena kehadiran hari ini kita niatkan untuk ibadah selain menanti uang saku begitu, dan mudah-mudahan akan menjadi berkah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, mohon maaf barangkali nanti saya keliru di dalam menyebutkan nama, karena ada dua beliau yang nampaknya di forum ini wajah baru gitu. Kalau Pak Bambang kita sudah familiar sekali, beliau pakar koperasi di Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Bapak Tahsin Darmianto, beliau dari Dekopinda Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Bapak Afidian Sikta Vijianto, tadi saya di belakang langsung bisik-bisik, Bapak apa Ibu? Ternyata Mas Bagus dari Disperindako. Kalau dulu UMKM Bapak apa? UKM-nya masih sama ya. Dari Disperindako Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Bapak Bambang, beliau mewakili dari PKPRI Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati teman-teman pengurus dan badan pengawas Koperasi Serbaguna Kecamatan Bejawaran, Bapak Ibu anggota Koperasi Serbaguna Bejawaran yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi sebelum acara dimulai, saya sengajakan untuk keliling-keliling karena nampaknya teman-teman ini bisa saya laporkan tahun ini
Untuk anggota Koperasi Serbaguna Pejawaran, dari sisi jumlah anggota mengalami peningkatan yang cukup signifikan, cukup bagus. Yang di awal tahun 141, di akhir tahun ini 197. Ini karena alhamdulillah dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga lewat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memprioritaskan prioritas bagi Pejawaran, sehingga kemarin ketika CPNS 2 angkatan Pejawaran prioritas mendapat kuota terbanyak, kemudian disusul dengan ASN yang dari unsur P3K. Ini juga nanti di tahun ini, tahun anggaran 21, dan insya Allah nanti akan di SK-kan di 2022. Ini hari ini kemarin saya memperoleh surat untuk pemberkasan yang tahap 2. Mudah-mudahan nanti tidak sampai bulan Mei atau Juni teman-teman yang sekarang sedang menanti kehadiran selembar SK bisa hadir di Pejawaran untuk memperkuat Pejawaran. Namun nampaknya kehadiran Bapak Ibu, saya yakin kalau teman-teman yang ini pengalaman pertama mungkin yang kemarin CPNS atau P3K, pengalaman pertama mengikuti RAT. Ada yang tadi hadir di saung mandan senggilingan gitu, isi mandan grogi, tidak apa-apa. Kemudian juga ada teman-teman yang sudah purno nih Bapak, tapi semangatnya masih semangat CPNS. Namun yang perlu diperbaiki untuk RAT ke depan, mudah-mudahan tidak seperti ini gitu. Saya keliling-keliling, pakai cepetan anggotanya merokok. Ada yang P3K ngumpul dengan pensiun ngumpul, semata tua ngumpul gitu. Ya manusiawi ya. Ternyata kita itu memang senang berkelompok, tapi insya Allah bukan dalam rangka membeda-bedakan. Saya berharap karena ini forum ini anggota koperasi ya, pelatnya sama, anggota koperasi serbaguna, haknya juga sama, haknya sama. Insya Allah nanti uang duduk sama, meskipun yang sudah senior ya sama dengan yang masih junior, uang duduk sama. Kalau uang yang membedakan nanti uang tekun mungkin bagi yang tidak ada di ruangan ini, mungkin yang ada di tempat lain, meskipun di sekitar Saung Mansur, mungkin nanti uang tekunnya mandat benahi desit Pak Yanto. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik. Semangat anggota kita luar biasa. Insya Allah saya yakin dari sisi modal Koperasi Serbaguna Pejawaran akan semakin kuat dan baik. Saya akan menyampaikan terkait dengan informasi kedinasan. Maaf ini saya sering informasi kedinasan terkait dengan apa yang harus saya sampaikan, karena ini pesan dari dinas. Hari ini Bapak Ibu adalah dari efektif, sehingga untuk itu barangkali informasi kedinasan perlu saya sampaikan. Main kehadiran panjenengan itu tidak alpa, karena hari ini rapat termasuk rapat kedinasan juga. Yang pertama terkait dengan PTM yang sudah dimulai tanggal 10 Januari kemarin. Ini alhamdulillah 2 tahun yang membuat hati kita itu cemas, was-was dan lain-lain. Kita sebagai guru selain harus menghadapi siswa, juga berhadapan dengan wali siswa yang konon saya yakin sangat beragam masalahnya. Ada wali siswa yang iki arep mlebu kapan gitu. Ini kalau terlalu lama seperti ini bocah arep dari apa gitu. Bocah arep dari apa, ternyata setelah saya telusur juga nalar gitu. Dengan pembelajaran jarak jauh, ini ada hal yang membuat kita prihatin terkait dengan anak yang ada ketergantungan untuk menggunakan HP. Ini menjadi PR kita bersama. Ternyata kondisi seperti ini mudah-mudahan membuat kita semua yang ada di jajaran pendidikan ini tidak berdiam diri. Artinya hal yang sangat disoroti oleh teman-teman kita yang ada di luar lingkungan pendidikan, juga DPR. Ini pesan terkait dengan moralitas anak bangsa.
termasuk menjadi PR kita setelah kurang lebih kemarin kita ada 2 tahun itu PJJ. Ini untuk mengkondisikan suasana seperti sebelum ada COVID, ini membutuhkan perhatian yang serius. Yakin panjenengan pasti merasakan bocah sing biyen urung ana COVID diulang digeleng ireng akan guru siki dengan adanya COVID mungkin konsentrasinya buyar karena wis kesuwen nang omah gitu. Bahkan ditemukan ada beberapa anak yang murung tidak mau sekolah karena sudah ketergantungan dengan HP. Ini yang membuat kita prihatin. Hal berikutnya yaitu ada kecenderungan orang tua yang merasa tidak mampu mendidik anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya di rumah ketika pembelajaran jauh-jauh, sehingga protes ke sekolah tetap pembelajaran tatap muka dinanti. Kaitannya dengan itu, mudah-mudahan sudah 2 minggu ini kita melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Itu didasari karena capaian COVID di Kabupaten Banjarnegara masuk ke level 1 sehingga pembelajaran 100%, termasuk PTK yang ada di sekolah sebagian besar itu sudah divaksin. Nah, mulai minggu ini anak-anak kita juga menjadi sasaran vaksinasi. Kemarin alhamdulillah hari pertama di SD Negeri 1 Giritirta sukses. Kemudian kemarin di SD 1 Kejawaran juga alhamdulillah berjalan lancar. Tinggal 2 kali insya Allah nanti di SD Negeri Grogol dan seluruh anggota KPRI Serbaguna yang saya hormati. Kali ini pengurus pengawas nampak beda sedang jadi model. Ya, saya kaget, hebat. Mudah-mudahan nanti akan bergilir pada seluruh anggota. Apapun caranya, apa cari sponsor baru, apa kesadaran Bapak Ibu untuk memanfaatkan Bu Ratri itu lebih nyata. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kita syukuri nikmat Allah, hari ini kita bisa bertemu bermuajahah di aula ini. Semuanya itu karena rahmat dan nikmat Allah. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan seluruh pengikut. Bapak Ibu yang hormati, sebelum saya sedikit matur sampaikan bahwa hari ini Ketua Dekopinda tidak berkesempatan hadir bersama kita karena memang Kota Banjar dalam ini. Iya, sekarang dan hampir tidak ada waktu luang. Hari ini seharusnya libur, tetapi kalau tidak salah informasi yang saya dengar ada kunjungan kerja dari PGRI Banten, sehingga beliau harus menemui di kantor, mungkin sampai ke lapangan juga. Iya, ini pakai PGRI tadi di sana. Sebagaimana tadi sampaikan, sudah 2 tahun lebih bumi kita, planet bumi ini diserang oleh makhluk kecil yang tidak kelihatan. Enggak, pengurus. Bapak Pak Budi di tengah mungkin di foto. Yang kami hormati perwakilan dari Dekopinda Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati perwakilan dari PKPRI Kabupaten Banjarnegara, kemudian yang kami hormati pula pembina KPRI Serbaguna Bapak Korwil Didikpora Pejawaran, serta Bapak Ibu pengurus pengawas yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu anggota KPRI Serbaguna yang berbahagia. Berbahagia buatan Bapak Ibu? Berbahagia mergone undure mungkin ngasto SHU leres. Oh, sampai telas toh. Dereng dibagi tapi telas. Atau payu. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang senantiasa kita nantikan syawalnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Afidian Sikta Wijayanto, biasa dipanggil Sikta. Kemudian alamatnya Pak, alamatnya Pembilang Pak. Status aja status. Saya anak kemarin Pak hitungannya sebenarnya, jadi mungkin mohon izin ya. Lulus tahun 2019, masuk di Sprindakop juga 2019. Saya di sini tidak sendiri Bapak Ibu, saya ditemani oleh rekan saya Bu Leli, beliau juga penyuluh koperasi dari Sprindakop Kabupaten Banjarnegara. Pertama, izinkan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena Ibu Kepala Dinas PLH, Ibu Kepala Dinas Sprindakop Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan adalah Kepala Dinas di Dukcapil Kabupaten Banjarnegara dan Bapak Kepala Bidang Koperasi UKM kita tidak bisa berhalangan hadir dari ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat mewakilkannya kepada kami berdua untuk hadir dan bertemu Bapak Ibu sekalian, sekaligus menitipkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya di sini akan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus yang berhasil melaksanakan RAT secara tepat waktu di periode bulan Januari sampai dengan Maret sebagai bentuk koperasi primer kabupaten kota, dan itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Berarti pengurus mampu menjalankan tugas utamanya, yaitu melaporkan pertanggungjawaban kegiatan selama 1 tahun buku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Taksin, adanya pandemi itu kan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sebagai ASN, PNS pasti tidak berpengaruh sama sekali ya. Berpengaruh nopo Bu? Mboten toh? Gajiannya tetap, tunjangannya tetap, ngoten niku bener. Oh, kebutuhannya tambah. Itu sepertinya sih umum Bu, tidak hanya jenengan tok, hampir seluruhnya. Karena yang namanya orang kepingin itu nggak ada batasnya. Maka dari itu kan bagaimana cara kita memanage dengan baik supaya jenengan bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Pun sama halnya dengan koperasi Bapak Ibu. Koperasi itu kan punya rencana. Kalau saya melihat di buku laporan RAT ini sih cukup bagus ya, terkait dengan capaian walaupun di masa pandemi kegiatan operasional bisa terlaksana dan hampir sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh teman-teman pengurus di tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa koperasi ini cukup baik dalam hal kegiatan dan juga partisipasi. Tadi sudah berulang kali disampaikan. Oh, bagaimana partisipasi teman-teman anggota? Apakah memang maksimal atau belum? Kalau belum, pertanyaannya, oh masihkah banyak yang utang bank? Apa utang neng koperasi lain? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau kita merujuk pada fungsi koperasi dan jenengan, itu kan mensejahterakan anggota. Asalnya dari mana? Asalnya dari partisipasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak memberikan partisipasi di dalamnya, tadi juga dijadikan bahan pembanding itu juga KPRI Trikakti di Sprindakop. Bapak Ibu, saya sampaikan ya, karena saya yang sekarang masih di Sprindakop. Setahu saya di Sprindakop itu bahkan yang tidak butuh itu sengaja utang. Tujuannya apa? Karena tahu koperasi itu hidup ketika anggotanya itu punya kesadaran untuk berpartisipasi. Jadi kalau misal pun anggapannya nyong sih wis ora butuh, wis kabeh kecukupan, ora perlu utang koperasi. Nah, terus siapa yang akan menghidupkan koperasi ini jenengan? Iya toh? Nah, maka dari itu mungkin inilah yang bisa dijadikan contoh bahwa tanpa adanya tuntutan jenengan untuk memperoleh pinjaman, jenengan sengaja pinjam sebagai bentuk partisipasi jenengan di dalam kegiatan berkoperasi. Tentunya ketika jenengan aktif, koperasi jenengan juga akan semakin besar gitu. Terkait dengan itu mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan. Nah, mungkin ini sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman pengurus ketika menyusun laporan keuangan.
Di sini saya menemukan beberapa hal yang mungkin akan menjadi koreksi. Yang pertama adalah terkait dengan simpanan pokok Bapak Ibu. Bapak-bapak nggih pengurusnya nggih. Simpanan pokok di situ di catatan kok bisa turun nggih Pak, padahal jumlah anggotanya itu naik sekitar 40. Ya yang keluar mungkin 10, tapi kan ketika kita melihat perbandingan nilai harusnya itu simpanan pokok naik tetap nilainya Pak. Nah di situ kalau saya merujuk pada neraca lajur yang jenengan buat, jenengan itu hanya mendebatkan nilai simpanan pokok untuk anggota yang keluar, tapi tidak mencantumkan nilai kredit dari simpanan pokok yang masuk dari anggota baru. Nah mungkin itu adalah sedikit mungkin juga kalau misal punya jawaban untuk menjawab keingintahuan saya nanti juga bisa Pak. Terus yang kedua juga catatan mengenai pengeluaran di dalam koperasi. Salah satunya adalah kewajiban kepada negara membayar pajak. Di situ tercantum jenengan sudah mengeluarkan pajak bumi bangunan terhadap nilai aset tanah yang dimiliki. Tetapi saya tidak melihat kewajiban jenengan untuk membayarkan pajak badan atas koperasi. Karena yang menjadi catatan, karena mungkin saya salah nanti juga bisa diklarifikasi oleh teman-teman pengurus. Kalau tidak salah ya Pak, nanti ketika jenengan tidak melaporkan pajak atas badan 1 tahun buku itu tidak melaporkan itu kena denda 1 juta. Nah kalau jenengan tidak melaporkan sudah bertahun-tahun itu bisa dihitung berapa juta. Atau mungkin saya salah, mungkin jenengan menganggarkan di bagian lain karena saya mungkin belum menemukannya. Gitu ya Pak. Terus yang ketiga adalah kaitannya pajak. Peraturan pajak baru Pak. Kalau pajak yang berlaku lama itu kan nilainya 0,5 terhadap pendapatan bruto. Nah sekarang itu ada aturan baru terkait dengan perpajakan. Pun kalau tidak salah, karena saya juga belum melaksanakan tidak mempraktikannya secara pribadi bagaimana membayar pajak koperasi. Sekarang itu nilainya 22% terhadap SHU. 22% itu kalau yang volume usahanya di bawah 5 miliar masih mendapatkan potongan dari pemerintah kisaran 50%, sehingga pajak yang harus dibayarkan jenengan sekitar 11%. Pun itu nanti jenengan bisa pelajari lagi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang keharmonisan peraturan perpajakan. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan amortisasi dan juga penyusutan nilai aktifan jenengan di situ Pak. Sebenarnya memang ada yang menyampaikan kalau yang namanya penyusutan aktiva ataupun inventaris itu didasarkan pada kebijakan masing-masing badan ataupun koperasi. Tetapi kalau kita merujuk pada seharusnya sesuai dengan ketentuan itu harusnya menyesuaikan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu mengenai bagaimana mengapresial atau menyusutkan nilai inventaris dan juga nilai aktiva tetap. Itu mungkin nanti juga ada masukan sedikit dari Bapak Ibu pengurus terkait dengan apa yang saya sampaikan. Intinya sekali lagi saya akan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah minder untuk berkoperasi, apalagi juga saya tadi melihat yang seumuran saya yang baru-baru mungkin banggalah menjadi orang koperasi dan orang yang membangun dan mengembangkan koperasi. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian segenap pengurus, pengawas dan seluruh anggota KPRI Serbaguna yang berbahagia. Izinkan atas nama PKPRI menyampaikan beberapa hal sesuai dengan tupoksi kami di dalam rapat anggota yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus, pengawas dan anggota KPRI Serbaguna yang sudah bisa melaksanakan kewajiban menyelenggarakan rapat anggota sekaligus 2 forum rapat dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu untuk perencanaan dan pertanggungjawaban. Tidak masalah ya, 2 forum rapat dilaksanakan menjadi satu kegiatan. Yang penting materinya sudah tercover semuanya ya, karena kewajiban koperasi memang melaksanakan rapat anggota perencanaan dan melakukan rapat anggota tahunan sebagai
waktu ini masih dalam bulan Januari. Memang idealnya koperasi primer itu bisa menyelenggarakan rapatnya di bulan Januari. Diberi waktu kelonggaran sampai Maret, tapi sebaiknya Januari bisa dilakukan. KPRI Serbaguna ini urutannya kalau di anggota PKPRI masih di sekitar belasan, urutan belasan ya. Belum banyak, dari 53 koperasi aktif anggota PKPRI baru sekitar belasan koperasi yang bisa melaksanakan RAT, dan hari ini adalah KPRI Serbaguna. Selamat. Kemudian Bapak sekalian, sebagaimana kewajiban PKPRI hadir di rapat anggota adalah memberikan evaluasi ringan saja. Karena kalau mau evaluasi secara detail total ya harus di kantornya koperasi. Tapi kalau dalam forum seperti ini tentu saja kita hanya hal-hal penting saja yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, KPRI Serbaguna ini kami mengamati dari tahun ke tahun itu peningkatannya cukup baik. Kami mengenal KPRI Serbaguna kan zaman dari tahun 90-an, dari zaman Pak Jadi ya. Masih juga Pak Jadi? Oh iya, tapi sudah nggak jadi pengurus. Oh masih anggota? Oh iya, Pak Jadi. Tapi sekarang ada Pak Jadi juga nih pengurusan. Kemudian dari waktu ke waktu memang berfluktuasi ya, naik turun menjadi baik, kemudian turun lagi, dan pada periode 5 tahunan terakhir ini saya melihat ada kecenderungan naik ya dari berbagai aspeknya. Terutama tahun ini kenaikan anggotanya cukup bagus ini, 40 sekian orang. Ini sebuah kondisi yang perlu dipelihara dengan baik, Pak Abdul Fattah ya selaku ketua dan teman-teman. Karena di beberapa koperasi sejenis di kecamatan lain untuk menarik anggota baru itu merasa kesulitan. Kalau di sini bisa menambah anggota sebanyak 40 sekian orang, pertambahannya itu mencapai sekian persen ya, mungkin 30%-an dari keseluruhan anggota atau 25% dari keseluruhan anggota, ini sudah cukup bagus. Kemudian dari sisi aset naik, SHU juga naik, kemudian dari berbagai aspek keuangan naik, asetnya naik. Hanya ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai SHU. SHU-nya kan kecil sekali ini, 10 tahun lalu ya. Sekarang 12, insya Allah tahun depan 14 juta SHU-nya ya. Kalau melihat tren yang dibuat oleh teman-teman pengurus, tahun depan SHU-nya 14 juta, tahun depannya lagi 16 juta gitu ya. Tapi realnya sebetulnya ya Bapak sekalian bisa melihat ada jasa simpanan, ada ongkos-ongkos yang di neraca dibunyikan, ongkos-ongkos itu kan sebetulnya kan bentuk daripada yang kami ketahui itu bentuk daripada bagian yang akan diserahkan kepada anggota ya. Jadi anggota nanti kalau dapat dari SHU kecil sekali itu, karena bagian SHU dari 12 juta itu kira-kira hanya 6 juta. 6 juta dibagi kepada 200 orang kan kira-kira hanya berapa, 30 ribuan ya. Ya. Kalau dari itu kecil sekali, tapi dari pengeluaran lain, nomenklatur anggarannya itu berbeda, itu semuanya diserahkan pada anggota dan insya Allah pasti banyak per orang yang akan memperoleh bagiannya. Hanya sedikit koreksi mungkin di akun neraca ya, di neraca sebelah pasifa itu ada akun ongkos-ongkos, itu di neraca tidak ada akun ongkos ya.
itu diganti aja nama akunnya karena isinya pasti itu bagian yang akan dibagikan pada anggota mungkin ya Pak. Jadi ya dibunyikan aja biaya masih harus dibayar. Ya. Biaya itu ada akun dalam akuntansi, ada akun seperti itu. Jadi ada yang sudah dicadangkan untuk dibayarkan kemudian, tapi dalam tahun 2000 tahun buku yang bersangkutan masih baru hitungannya saja, maka akunnya adalah biaya yang masih harus dibayar, biaya IMH dibayar. Karena ini bagian juga dari kewajiban kami untuk meluruskan ya. Istilah itu kalau dibaca oleh orang luar nanti orang luar bisa tersenyum. Bapak ada ongkos di neraca. Tidak boleh ada akun seperti itu menunjukkan pemahaman kita terhadap akuntansi. Kemudian salah satu kelebihan di sini adalah saya menyebutkan dengan istilah teknis ya, outstanding credit. Outstanding credit itu adalah dananya koperasi yang dipinjamkan kepada anggota. Ya, itu disebut dengan outstanding credit. Posisi per 31 Desember dibandingkan dengan tahun lalu itu naik. Tahun lalu hanya 2,5 miliar dari aset 3,4 miliar. Maka tahun ini untuk tahun buku ini ada 2,8 miliar dari seluruhan aset 3,6 miliar. Artinya apa? Artinya aset-asetnya koperasi hampir sebagian besar itu tersalur pada anggota. Jadi disebutkan oleh Indakop tadi bahwa ini kondisi keuangannya, struktur keuangannya cukup bagus. Saya setuju dengan itu ya. Ini struktur yang bagus dan sehat. Apalagi aset ini hampir keseluruhan dari internal, tidak ada yang dari pinjaman gitu ya. Nah ini juga sesuatu yang bagus. Tapi apabila memang kebutuhan untuk investasi itu besar dan tidak bisa tercukupi dari anggota, dari internal, saya rasa mengambil sumber dana dari luar, dari pihak ketiga tidak menjadi masalah. Sepanjang yang harus dijaga adalah berapa bagian atau berapa besar persentase dana dari luar. Tidak boleh lebih dari 20%, tidak boleh lebih dari 80% dari keseluruhan aset ya. Jadi itu kriteria kesehatan keuangan koperasi di situ. Kemudian yang terakhir ini saya ingin menginformasikan pada seluruh peserta rapat pada hari ini, KPRI Serbaguna itu berinvestasi pada PKPRI untuk pembentukan SPBU. Sudah periksa semua Ibu? Apa? SPBU-nya PKPRI itu berdiri di Desa Perigi, Kecamatan Sigalo. Kaliwas sekalian melakukan perjalanan dari Banjarnegara ke Wonosobo, itu di kilometer 10 dari kota, itu di sebelah kiri itu ada SPBU besar, itu milik PKPRI. Di mana PKPRI membangun itu bergotong royong dengan anggota-anggota termasuk dari KPRI Serbaguna. KPRI Serbaguna ikut berinvestasi di sana sebesar 500 juta, betul ya? Sedangkan total investasi SPBU itu adalah 22 miliar. Kemudian ini saya ingin sampaikan, ini waktunya masih cukup. PKPRI sedang mencoba untuk mengalihkan sebagian investasi kami untuk di take over, diambil alih oleh anggota yang sudah berinvestasi, termasuk KPRI Serbaguna. Apabila menginginkan menambah investasinya dari 500 menjadi 600 atau dari 500 menjadi 1 miliar, ya. Sampai dengan kemarin kami belum mendengar ada respon apa nih dari Serbaguna. Tapi insya Allah SPBU kita itu sekarang meskipun baru beroperasi sekitar 60% dari target, tapi hasilnya sudah cukup memadai.
Dan pada saatnya nanti di belakang akan dibangun rest area yang akan menambah penghasilan dari SPBU secara keseluruhan. Sekarang sedang dibangun ATM di sana, kemudian untuk pengadaan solar. Kalau dulu belum dapat solar, besok akan ada solar. Insya Allah dengan solar pasti akan meningkatkan omsetnya. Jadi prospeknya masih sangat bagus. Isu mengenai pengalihan BBM minyak menjadi listrik tidak perlu dikhawatirkan, karena pada saatnya kami juga akan menyiapkan transformasinya dari pengadaan BBM minyak menjadi listrik ya, untuk kendaraan listrik. Jangkanya panjang. Saya rasa kendaraan listrik mungkin baru tahun 2040-an lah nanti ya. Atau kalau lebih cepat lagi ya mungkin masih ada 10 tahun ke depan masih dominan dengan BBM minyak. Itu Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon yang terakhir ini nanti kalau mungkin bisa direspon, kami bisa laporkan, karena batasnya untuk melakukan penambahan investasi hanya sampai dengan bulan Januari ya. Januarinya tinggal berapa hari ini ya. Kemudian kami hanya menerima take over itu dalam bentuk cash keras tunai ya. Jadi ya udah saya nambah tapi utang dulu itu nggak bisa ya, karena dana yang kami ambil itu take over itu dalam rangka untuk menutup kewajiban-kewajiban agar supaya PKPR itu likuiditasnya yang agak terganggu pada bulan-bulan terakhir ini bisa diatasi dengan cara take over saham yang ada di SPBU. Demikian Ibu sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Pak Bambang selaku mewakili Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara yang banyak sekali disampaikan kepada anggota dan pengurus informasi termasuk kita juga ikut penanam modal di SPBU yang ada di Sidoarjo. Mudah-mudahan akan bisa tahun depan hasilnya akan bisa lebih bagus. Untuk berikutnya, sebelum laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas nanti yang akan dihandle oleh Ketua Koperasi Serbaguna, ini akan diseringi dulu. Ada beberapa door prize, ini nanti ambil juga 10 yang 2 tahap, 5 Pak buat, monggo untuk bisa dibantu. Terima kasih Pak Wahyono. Yang terhormat Bapak Tahsin Daryanto dari Deperindo, kemudian Bapak Afi Dian Sekta Wijanto, Mas maksudnya karena masih seumuran dari Disperindakom dan UKM, maksudnya dulu waktu saya kurang dari 30 tahun ya kayak Mas Sekta itu ya. Yang terhormat Pak Bambang dari PKPRI Banjarnegara, yang terhormat Pak Budiadi selaku Korwil merangkap pembinaan PKPRI, merangkap sebagai pengawas PKPRI komplit. Kemudian segenap pengurus, Pak Ketua, Pak Pengawas, Bendara 2, pengurus KPRI semuanya. Ini Bu Ratri saya sebut lagi enggak ya, karena sudah endorse saya. Bu Ratri lah, sudah. Terima kasih atas sponsornya. Mudah-mudahan saya sebut tahun besok hemnya ada setelan celananya Bu Ratri. Tapi ya nggak sama dengan Mas anu lah, warnanya Mas operatornya beda sedikit. Yang terhormat juga semua anggota KPRI
musyawarah. Saya hanya melaporkan secara umum saja tentang laporan keuangan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari laporan keuangan mulai dari neraca sampai ongkos-ongkos atau tadi sudah dilakukan sama Pak Bambang. Biaya yang masih harus dibayar gitu ya Pak Bambang. Ongkos-ongkos sudah diganti istilahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal yang cantik tanggal 22 Januari 2022 kita bisa melaksanakan dua rapat sekaligus RAP dan RAT di tempat Saung Bumansur tanpa dalangan Suatowo. Saya selaku pengurus tentunya mempertanggungjawabkan semua keuangan selama 1 tahun di periode 2021 dengan penuh kerja keras ya. Pak Atul tadi sudah menyampaikan di sela-sela kesibukan kedinasan, alhamdulillah kurang lebih dalam waktu 1 bulan kami bersama-sama setiap jam kerja mulai jam 1:30 maraton, alhamdulillah kita bisa menyusun laporan yang Bapak Ibu sudah mempelajari. Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan semuanya apa sekilas saja ya Bapak Ibu. Sekilas sudah saya duga, pasti jawabannya sekilas gitu ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu bisa buka di halaman 16 ada aktiva atau harta kita, kayak kita. Yang pertama ada kas kasnya itu bentuknya kas tunai atau yang satunya masih di rekening ya Pak, kas tunai. Yang kedua piutang, berarti uang kita atau uang koperasi yang dipinjamkan ke anggota. Tadi sudah sebetulnya sudah disinggung Pak Bambang, nilainya 2,8 uang kita yang di anggota atau dipinjamkan ke anggota, berarti masuk harta atau kekayaan kita. Ada peningkatan dari tahun 2020 dari 2,8 sekarang 2,9 atau peningkatannya tadi disebut outstanding kredit, peningkatannya meningkat. Untuk investasi jangka panjang juga ada peningkatan dari 608 juta sekian menjadi 616 ya. Mudah-mudahan di bulan Januari ada rezeki kita titip saham lagi Pak Bambang. Jadi nilainya tidak 500 juta, mungkin saham di SPBU, mungkin insya Allah kalau ada rezeki nanti kita tambah, karena kita sudah menikmati juga bagi hasil investasi SPBU-nya. Kemudian aktiva tetap atau harta yang digunakan untuk operasional ada seperti gedung, alat kantor dan lain-lain itu 39 juta 600 sekian. Kemudian kewajiban lacar masih di halaman 16, ada dana pendidikan, dana sosial, ada resiko kredit, simpanan terprogram atau kewajiban lacar itu beban yang harus dibayar selama 1 tahun, maksudnya itu turun dari tahun 2020 dari 614 sekian menjadi 575 juta sekian. Kemudian kewajiban berjangka, Bapak Ibu, kita masih punya tanggungan pihak ketiga, tapi nilainya sudah tidak banyak lah, sudah menurun. Kita punya tanggungan di BKE masih sekitar 104 juta. Ya kurang lebih 13 bulan lagi lunas ya Pak Ari. Utang kita di pihak ketiga insya Allah 1 tahun lah, 1 tahun selesai. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan lagi program atau bidang usaha yang lain untuk menambah penghasilan operasi kita. Ada wacana memang nanti ada pemanfaatan aset yang kita punya, insya Allah kalau sudah lunas membayar utang di BKE, kita ada wacana revisi gedung begitu, tapi masih dalam
pembahasan gedungnya mau mau dibuat toko atau mau dibuat waralaba, Alfamart atau Indomaret, ini masih dalam perencanaan. Insya Allah kami berani setelah utang kita lunas di PKI. Kemudian modal sendiri itu juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 dulu 2,6 M, sekarang 2,9 miliar. Itu harta kita Bapak Ibu. Kemudian SHU-nya meningkat tapi masih kecil. Kenapa kecil? Ini nanti kita kolaborasi dengan Pak Rianto untuk menjelaskan SHU. Kita hanya naik 2 juta di masa pandemi ini. Kemudian pendapatan Bapak Ibu masih di halaman 16, ada jasa dan usaha 254 juta sekian. SHU PKPRI kita dapat SHU juga dari PKPRI 3.900.000, bagi hasil SPBU 10.202.948. kita terima bagi hasil berarti sekitar 6 bulan efektif ya Pak ya, 6 bulan efektif. Kalau di rata-rata per bulan kita dapat 2 juta sekian. Saya yakin SPBU sudah ke arah yang baik, sudah ada peningkatan pendapatannya, jumlah liternya mungkin sudah lebih dari 12.000 liter per hari Pak ya, di atas 10 rata-rata. Kita berdoa. Ini ada pesanan dari PKPRI, titipkan doa di sela sholat atau habis sholat Anda, karena SPBU ini juga milik panjenengan. Kita doakan mudah-mudahan SPBU kita akan semakin laris, dan di awal bulan besok insya Allah DO solar sama petralit akan segera turun, dan nantinya kalau DO solar dan petralitnya sudah turun, insya Allah akan menambah pendapatan SPBU yang pada akhirnya pasti kita akan menikmati hasil yang maksimal begitu. Kemudian untuk biaya bayar jasa 57 juta sekian, biaya rutin 42.969.621. Itu ada di halaman 24 dan 26. Rinciannya ada di halaman itu. Kemudian biaya yang masih harus dibayar atau kos-kos tadi itu di halaman 27. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Mungkin itu dari saya yang bisa disampaikan. Mohon koreksi Pak Ri karena kita kolaborasi, nanti akan diperlengkap atau diperjelas oleh Pak Rianto. Waktu saya persilakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, paling 10 menit saya nambahi dari Mas Teguh dan sedikit menjawab, ya bukan menjawab, koreksi dari pihak Indakop. Yang mau saya turunkan, break sebentar. Hari Selasa dan Jumat selalu standby di koperasi. Bila panjenengan kepingin bertemu, silahkan di hari Selasa dan hari Jumat. Yang keempat, peningkatan kompetensi pengurus yang berkelanjutan. Ini kemarin di pertengahan tahun Pak mengirim beberapa anggota koperasi untuk ikut pelatihan supaya lebih mantap dalam mengelola keuangan koperasi, karena keuangan kita, kekayaan kita cukup banyak, 3 miliar sekian, akeh banget duitnya. Yang berikutnya,
merancang tindak lanjut pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Mohon doa dari panjenengan, dukungan dari panjenengan, diantaranya monggo orang butuh ya pada utang. Ya, biar koperasi kita tambah maju, karena sesuai dengan rencana pengurus setelah tanggungan KPE selesai nanti akan renovasi GOR yang kemungkinan nanti akan dijadikan pusat belanja, yang kemungkinan akan dijadikan pusat perbelanjaan dalam program saat ini. Tinggal nanti nunggu perkembangan keuangan berikutnya. Semoga tujuan pengurus untuk membesarkan koperasi akan segera terlaksana. Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Kalau kami baca satu persatu, insya Allah itu ada 5 lembar, tidak cukup 20 menit. Mungkin hanya itu untuk laporan pertanggungjawaban pengurus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Antri sembako. Mantap. Sweet.